Karena banyak orang-orang kita yang begitu terperanjat dengan Amerika, tertarik dengan Amerika. Orang Amerika sendiri mengatakan seperti itu. Sampai kemudian kepingin datang ke Indonesia untuk bicara dengan tokoh-tokoh Indonesia. Dalam setiap ceramahnya Khalid Yasin ini, itu ada sekitar 10, 20, sampai 50, bukan lebih. Orang Nasoro yang masuk Islam. Atau orang non-Islam yang masuk Islam. Karena ceramahnya Khalid Yasin ini. Luar biasa. Dengan bahasa yang indah. Dengan gaya-gaya Amerikanya. Mudah-mudahan satu kali Khalid Yasin ini bisa datangkan ke Indonesia. Nah, karenanya saudara sekalian, apa yang ditulis oleh Said Qutb dalam pandangan sebagai seorang Muslim yang tinggal di Amerika, itu mengungkapkan betapa kebobrokan Amerika dari dalam itu. Dan kalau kita lihat dari semua data yang ada tentang bagaimana sih sebenarnya Amerika ini, apakah sampai tingkat pada kehancuran atau runtuh sama sekali? Tentunya buku ini belum terlalu memadai karena lebih banyak tinjaunya ekonomi. Sayang sekali buku ini lebih banyak tinjaunya ekonomi. Ketika berbicara tentang akhlak, itu subhanallah bicaranya cuma setengah halaman. Pada halaman 159 itu dia bicara tentang moralitas Amerika, sangat sedikit sekali informasinya. Padahal menurut Shawki Bek, seorang sastrawan dari Mesir, dan itu menjadi ukuran bagi banyak kalangan intelektual. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum. Ya, wa inhum dhahabat akhlaquhum. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahwa kemudian ukuran satu bangsa itu diukur dengan akhlaknya. Apabila akhlak satu bangsa itu bobrok, maka akan hancurlah bangsa itu. Ya. Kalau menurut Arnold Toynbee, seorang pemikir dan penulis terkenal dari Inggris yang sangat objektif itu, beliau mengatakan 20 peradaban bangsa dunia itu lenyap disebabkan karena peperangan dan karena adanya rasisme. Dan itu semua terjadi dengan Amerika. Akhlaknya bobrok sekali. Apalagi dengan kapitalisme yang hanya membuat curang antara yang kaya dan miskin. Anda jangan kemudian tertegun Amerika yang begitu maju. Kemiskinan di Amerika meruyak di mana-mana. Tanya sama Master Jerry DeGrey ini. Orang kelaparan di mana-mana. Sekarang ini dalam paparan yang disampaikan oleh Louis Farrakhan ketika terjadi pemilihan Barack Obama. Apalah arti seorang Barack Obama untuk menyelesaikan pengangguran di Amerika yang mencapai lebih daripada 10 juta orang. Dalam konsep Obama tahun 2011 baru bisa menyelesaikan 2,5 juta. Itu pun baru konsep. Bagaimana sisanya yang 70 juta setengah itu? Belum lagi perkembangan pengangguran berikutnya. Dan apa yang terjadi dengan pengangguran akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Bagaimana orang bisa keluar malam di waktu malam di Amerika? Ketakutan. Karena geng ada di mana-mana. Kejahatan luar biasa. Mafia itu tempatnya di Amerika. Terjadinya pembantaian, pembunuhan dan sebagainya. Luar biasa dahsyatnya. Jadi kemiskinan. Saya akan mengungkap penelitian dari seorang wartawan kawakan. Nampaknya ini seorang Muslim ini. Mamdu Az-Zubi. Ya. Untuk mengungkap tentang kemerosotan Amerika yang bisa kepada tumbangnya Amerika. Beliau menyebutkan ada 7 faktor. 7 faktor yang menyebabkan Amerika akan runtuh menurut pandangan Mamdu Az-Zubi ini. Dan ini tentunya beliau lakukan setelah melakukan tugas kewartawanan yang cukup lama sehingga menjadi wartawan kawakan di sana dan mengungkap hakikat yang sebenarnya. Jadi yang pertama beliau ungkapkan tentang, tentunya ini masih perlu dilengkapi nantinya.
yaitu lingkaran kemiskinan yang luar biasa di Amerika ini.